Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari Jumat, di hari yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan nikmat yang banyak sehingga kita bisa menghadiri sholat Jumat secara berjamaah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kehidupan seorang mukmin di dunia itu hanya menunggu, dan ada dua yang ditunggu. Yang pertama yaitu menunggu waktu sholat, dan yang kedua adalah menunggu ajal atau menunggu giliran kematian kepada kita sekalian. Olehnya jamaah sekalian, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita itu semata-mata hanya jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Di setiap pekerjaan kita, apapun profesi kita, ketika Allah memanggil, marilah kita menunaikan panggilan tersebut. Salah satunya adalah panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mewariskan kepada kita keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan jalan-jalan ini insya Allah kita akan dipertemukan, dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
sesungguhnya kehidupan dunia ini atau kehidupan dunia itu sesungguhnya fana dan hina, sedangkan akhirat itulah kehidupan yang mulia dan kekal. Itulah keterangan pasti yang terdapat dalam Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Alangkah beruntungnya orang yang mau mendengarkan nasihat-nasihat yang penuh makna, lalu ia merenungkannya dengan akal, memahaminya dengan pikirannya, dan melaksanakan dengan perkataan dan perbuatannya. Di antara nasihat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun, walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun." Dan kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah main-main dan senda gurau, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mau memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, "Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, fama mata'ul hayatud dunya fil akhirati illa qalil." Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan kenikmatan hidup di akhirat hanyalah sedikit. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Tetapi kamu orang-orang kafir telah memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Quran Surah Al-A'la ayat 16 sampai dengan 17. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang senada menjelaskan dan mengingatkan kita tentang hakikat dunia dan seluruh isinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, memberikan taufiknya kepada kita semua agar bisa memahami dan merealisasikannya dalam kehidupan kita di dunia ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia dan segala kenikmatannya ini akan pergi. Dunia dan segala kenikmatannya akan sirna dan akan berakhir dengan cepat. Berbeda dengan segala kenikmatan akhirat yang tidak pernah berakhir selama-lamanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wallahi mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'atu fil yammi falyanzur bima yarji." Demi Allah, dunia dibandingkan akhirat hanyalah seperti seseorang dari kalian yang mencelupkan salah satu jemarinya ke laut, maka lihatlah apa yang ada pada jarinya tersebut saat ia keluarkan dari laut. Hadis riwayat Muslim. Dunia dan seluruh isinya ini seperti air yang menempel di jari setelah dicelupkan di lautan, sedangkan akhirat ibarat lautan yang sangat luas. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hamba Allah, seandainya seluruh dunia beserta isinya berada dalam genggamanmu, kemudian ditambah dengan satu dunia lagi yang semisal dengan itu untukmu, maka apakah yang tersisa darinya untukmu jika maut datang menjemputmu? Wahai hamba Allah, setiap hari selalu ada ibrah. Setiap hari selalu ada pelajaran pada kematian yang kita saksikan atau pada berita kematian yang sampai ke telinga kita.
Wahai hamba Allah, marilah kita bersegera menyambut seruan dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan bekal perjalanan akhirat dan bertaubat dari dosa-dosa. Alangkah rugi seorang hamba yang menjual kenikmatan surga dengan angan-angan dusta. Alangkah rugi seorang yang menjual kenikmatan surga dengan permainan-permainan yang menarik atau menukar surga dengan syahwat yang hina dan perbuatan-perbuatan tercela. Sungguh sangat merugi orang yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka serta menyia-nyiakan usia mereka dalam gelimang dosa dan maksiat. Qul innal khasiruna alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Quran Surah Az-Zumar ayat 15. Maka hendaklah kita memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mempersiapkan bekal yang pasti, mempersiapkan bekal yang kita butuhkan dalam kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairu wa 'alamu ajra wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Quran Surah Al-Muzammil ayat 30. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, ahmadu rabbi wa ashkuruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat sengsara orang yang setiap kali Allah Subhanahu wa taala berikan karunia dan kenikmatan yang baru kepadanya, namun dia menggunakan kenikmatan dan karunia itu untuk berbuat dosa, pelanggaran dan maksiat. Sungguh celaka orang yang semakin bertambah kekayaan dan hartanya, namun semakin bertambah pula penyimpangan dan kesesatannya. Berbagai kenikmatan dan pemberian Allah terus tercurah kepadanya. Ada yang berupa makanan yang bisa menguatkan tubuhnya, ada berupa air yang bisa menghilangkan dahaganya, ada yang berwujud pakaian yang bisa menghiasi tubuhnya dan menutup auratnya. Ada kenikmatan dalam bentuk rumah yang menaunginya dari terpaan hujan dan terik matahari yang menyengat, juga melindunginya dari sengatan hewan buas. Ada juga kenikmatan dalam wujud pasangan yang setia atau yang setia memperhatikan dan memahaminya. Juga nikmat dalam bentuk keamanan lingkungan dari berbagai hal. Meski begitu, banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya,
namun dia terus berada dalam kubangan dosa, tidak mau lepas dan enggan meninggalkan berbagai perbuatan buruk dan maksiatnya. Sungguh sangat celaka yang seperti ini, karena bisa jadi berbagai kenikmatan, berbagai kesenangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepadanya merupakan bentuk istidraj, tipu daya, penangguhan dan penguluran siksa. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim, innama numli lahum liyazdadu isman walahum adzabun muhin." Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Dari Uqbah bin Amr, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Jika engkau melihat Allah memberikan anugerah dunia kepada hambanya apa yang dia sukai, sementara sang hamba tetap bermaksiat kepadanya, maka sesungguhnya itu adalah istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membacakan firman-Nya, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa kita diberikan keberkahan hidup dan senantiasa berada di jalannya hingga ajal menjemput kita. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami taufik-Mu untuk menuju semua perkara yang Engkau ridhoi. Jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jadikanlah kami termasuk para hamba-Mu yang senantiasa takut dan bertakwa kepadamu ya Rabbal Alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidayna wa na'mal salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salatikum.